Udah menang tapi masih ngemis tepuk tangan. Ada jenderal, setiap hari dia dapat penghormatan dari anak buahnya. Karena hierarki militer, anak buah harus menghormat yang lebih tinggi pangkatnya. Dia dapat penghormatan oleh prajuritnya. Tapi dalam satu peristiwa dramatis, si prajurit tewas karena mempertahankan negara. Si jenderal masuk penjara karena korupsi. Maka yang dapat kehormatan adalah si prajurit. Si jenderal tidak dapat kehormatan. Kendati dia tiap hari dapat penghormatan. Itu desainnya begitu. Nah sekarang presiden pemenang menangi kehormatan. Ini kehormatan diberikan, bukan ditagi. Jadi kalau ditanya saudara Rocky Gerung kok nggak kasih kehormatan? Ya enggak. Penghormatan saya kasih penghormatan loh. Saya bilang oke, Anda dimenangkan secara legal, saya kasih penghormatan. Tapi tidak beri kehormatan. Kita tadi sama-sama mengheningkan cipta untuk menghormati Pak Habibie. Kalau Anda tanya harapan, mari kita mengheningkan cipta untuk duka cita baru ini, yaitu wafatnya KPK. Memang KPK ya punya banyak kelemahan, kadang-kala mengadili atau isunya dimunculkan karena ada tuntutan keadilan jalanan, street justice tuh. Oke. Tapi mungkin itu udah teknik. Nah saya ingin agar supaya biarkan KPK menemukan sendiri cara dia mengefektifkan peralatan pemberantasan korupsi itu. Kan dia akan specialize nanti kan di dalam soal-soal tertentu. Kita belajar dari evolusi KPK menemukan kapasitas dirinya sendiri itu. Jangan diintervensi dengan apalagi mengurangi kemampuan dasar. Jadi kekompakan apa yang Anda lihat di istana dan juga parlemen untuk kasus ini? Kompak karena takut dia akan makan pemiliknya sendiri tuannya tuh. Kan ngaco. KPK itu dibuat sebagai peralatan presiden untuk memberantas korupsi. Itu dulu dalilnya tuh. Kenapa begitu? Karena dua peralatan yang ada itu nggak berfungsi, dibikin alat baru namanya KPK tuh. Jadi dia memang peralatan presiden. Nah sekarang presiden mau memperkecil alatnya sendiri. Kan ngaco. Dikasih alat untuk memberantas korupsi, dia potong kemampuan alat itu tuh. Presiden akhirnya nggak ngerti apa yang disebut independensi dari si KPK tuh. KPK independen terhadap lembaga lain yang punya potensi mencampuri. Tapi dia tetap peralatan presiden. Asbabun nusulnya begitu kok. Imperatif etis KPK ada pada penerimaan rakyat terhadap KPK tuh. Jadi mestinya presiden membaca legitimasi itu pada rakyat. Karena itu disebut sebagai extraordinary crime. Sekarang dianggap itu bukan extraordinary crime, itu serious crime. Memang secara teknis serious crime. Tapi dia jadi extraordinary karena dibandingkan maling. Maling itu kalau dia bongkar misalnya garasi presiden. Terus dia mau nyolong mobil SMK-nya presiden. Dia berpikir bahwa dia kemungkinan ditangkap. Karena dia nggak punya kuasa. Jadi dia masih menghitung saya bisa ditangkap. Dalam korupsi terbalik, dia tahu dia tidak mungkin ditangkap karena dia surplus kuasa tuh. Karena itu extraordinary. Itu masalahnya tuh. Karena statementship kenegarawanan itu tidak dimunculkan, orang akhirnya permisif terhadap korupsi itu. Karena nggak ada contohnya kan. Presiden ngibul didiamin. Jadi akhirnya orang tiba pada semacam keadaan anomi, tidak ada nilai di dalam masyarakat itu. Dalam keadaan tidak ada nilai, yang mampu untuk memanfaatkan kekuasaan adalah para koruptor. Pada saat saya lagi main HP gini tuh tiba-tiba langsung di
Dok, sama petugas berpakaian preman gitu langsung dibawa ke dalam. Nggak dikasih buat penjelasan kayak saya buat menjelaskan saya ini ngapain gitu segala macam ya kan. Jadi langsung tangkap, langsung dibawa ke atas. Esokan harinya itu baru dibuatkanlah BAP. Pada saat di situ gimana rasanya, ya saya sempat kayak dipukuli gitu badan. Terus saya selalu berdoa apapun yang terbaik buat saya, apapun keputusan yang terbaik buat saya, itu yang akan saya terima. Sayangnya orang tuanya nggak pernah mukul sama sekali. Kalian nggak baca segala macam tuh. Bukan tugas rakyat untuk membaca undang-undang. Tugas pemerintah adalah membuat rakyat percaya bahwa undang-undang itu adil. Ya presiden berbohong. Karena disebut Pinocchio kan. Kenapa kita nggak bisa ucapkan itu supaya kita ada kejelasan tuh. Yang dimaksud dengan berjalan tempo benar-benar pembohong. Biarin aja kita diskusi itu tuh sebagai fakta jurnalisme itu. Lalu kita olah supaya kita tahu mengapa sampai anak STM turun ke jalan. Lalu tiba-tiba ada booster istana membuli anak STM. Kan ngaco kan? Lalu itu tentu saja anak STM itu nggak bisa tantang debat dengan booster istana. Malah anak STM bilang, gue tahu rumah lu di mana, gue samperin lu. Tetapi yang jelas bahwa ada semacam psikologi umum yang merasa bahwa ada yang nggak beres, ada yang nggak adil, ada problem etis luar biasa. Diselesaikan dengan cara teknis, perpu. Perpu itu urusan teknis, cukup 3-4 orang diundang ke istana. Kenapa dipamerkan di situ? Seolah-olah masyarakat umum mengerti bahwa udah diselesaikan soal itu di meja makan presiden. Ada satu mahasiswa meninggal dalam peristiwa politik genting tuh. Dan gak ada breaking news dari istana tuh. Namanya Randy, 21 tahun. Yang mestinya ada di kepala presiden. Dia ucapkan, dia bisa stop pertemuan soal perpu tadi dengan 41 tokoh. Kita heningkan cipta. Enggak tuh. Jadi dianggap sebagai itu adalah risiko. Lo mestinya demokrasi menjamin gak ada satu tetes darah pun tumpah gitu. Karena kita percaya pada argumentasi itu. Masih datang dengan argumentasi. Kenapa mesti dihalau dengan water cannon? Gas air mata. Padahal saya tahu di istana itu berlimpah mereka yang mengerti soal hak asasi manusia. Yang asal usulnya adalah civil society, aktivis-aktivis HAM itu. Mestinya mereka yang tampil bertemu dengan mahasiswa itu. Nggak ada satupun yang wajahnya bisa gagah berani untuk mengucapkan dalil-dalil hak asasi manusia. Karena kuyu semua di depan tatapan mata jenderal tuh. Saya provokasi masih buat demonstrasi, saya bolak-balik ke kampus, saya provokasi emang. Kenapa? Apa yang salah? Demonstrasi itu hak untuk menyatakan pikiran. Kalau kita memprovokasi orang untuk menyatakan pikiran, apa yang salah tuh? Demonstrasi itu adalah inti dari demokrasi. Jadi kalau saya memprovokasi demonstrasi, saya memprovokasi inti dari demokrasi itu. Kan itu standarnya. Sekarang kata provokasi ditakutin orang. Justru Wiranto tuh yang salah karena dia bikin kontra provokasi dengan menakut-nakuti orang yang mau demo kan. Dia panik dengan gerakan mahasiswa dan STM. Lalu berupaya untuk menghasilkan narasi baru yang sifatnya menakut-nakuti itu. Kalau dia pemimpin politik, pemimpin keamanan, dia nggak usah ngomong, dia tangkap aja kan. Kan dia nakutin orang kan. Jadi jalan pikiran itu dengan mudah kita intip. Oh itu adalah jalan pikiran yang konspiratif. Seluruh peristiwa semacam ini itu akhirnya akan terlihat jelas ketika seseorang mengakhiri kekuasaannya nanti itu. Dia mau diingat sebagai apa? Itu. Pak Jokowi mau diingat sebagai apa? Itu. Karena nggak ada sinyal yang betul-betul otentik dari beliau. Jokowi itu presiden Indonesia diingat sebagai apa? Sebagai bapak infrastruktur nggak mungkin. Sama satu bangsa udah Bung Karno. Ya mungkin kalau beliau jalan orang akan wah Pinocchio lewat. Kan nggak enak kan bagi kita kan, terutama orang tetap akan ingat Bung Karno sebagai memberi kita kebanggaan berbangsa. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Mana dadaku ini? Walaupun itu slogan, tapi orang merasa iya, hebat ya. Kalau kemudian memburuk karena jadi otoriter. Tapi tetap ada ingatan terhadap Bung Karno. Ingatan terhadap Soeharto juga ada karena infrastruktur dibangun. Ekonomi tumbuh sampai 28%. Jadi ada ingatan. Lalu diganti oleh Habibie.
Habibie ada legacy. Habibie yang mulai slogan 4.0 yang sekarang 4.0. High tech. Pada waktu itu saya kritik. Karena Habibie menghabiskan APBN hanya untuk industri strategis yang pada waktu itu terlalu besar banyak. Tapi oke, orang ingat Habibie mengerti teknologi dan orang yang memindahkan ilusi tentang teknologi tinggi membuktikan bahwa Indonesia bisa bikin pesawat terbang. Jadi orang ingat high tech kepada Habibie, ada jejaknya di sini. Lalu diganti Gus Dur. Orang akan ingat Gus Dur sebagai bapak kebebasan pluralisme. Tapi juga diingat sebagai bapak kebebasan pers karena beliau yang bukan duluan. Tapi pada Gus Dur lah kita percaya pada kesetaraan warga negara. Gus Dur mengajarkan pluralisme sebagai kesetaraan warga negara. Lalu Ibu Megawati akan dikenang apa? Ya sebagai anak Bung Karno, cuman itu kenangannya. Ya itu soalnya. Lalu pindah ke SBY. SBY akan diingat sebagai presiden yang tidak pernah memenjarakan lawan politik. Jadi teguh pada prinsip hak asasi manusia. Persaingan politik itu bukan kejahatan. SBY pikirannya begitu, nggak ada satupun lawan politik yang dipenjarakan SBY. Lalu ganti Jokowi. Sekarang kita mau ingat Jokowi apa? Ya mungkin kalau beliau jalan orang akan, wah Pinocchio lewat. Kan nggak enak kan bagi kita kan, terutama keluar. Krisis ekonomi sudah sedang terjadi, bukan lagi akan terjadi. Masih ada soal tentang konflik ideologi, ada soal Papua, ada soal upaya untuk mempercepat pelantikan presiden. Kita lihat sama sekali nggak memperlihatkan bahwa ada reformasi nilai di DPR tuh. Seluruh kompleks persoalan ini, kalau dibaca secara internasional, para pemain atau politisi-politisi luar negeri yang ingin ambil gain dari keadaan ini, anggap ini saatnya kita porak-porandakan Indonesia tuh.